Sekarang ini banyak kisah tentang orang-orang sukses bertebaran. Orang-orang yang berhasil mengatasi kemiskinan, mengatasi keterbatasan, kecacatan, mengatasi penyakit, atau orang-orang yang berhasil di dalam karirnya, dalam kepemimpinannya, dan sebagainya. Tetapi kalau kita perhatikan semua kisah sukses itu, selalu ada tokoh behind the scene, orang-orang di belakang layar yang memberikan support, dukungan, yang ikut menghantar mereka untuk menuju kepada gerbang keberhasilan. Entah itu ibunya, ayahnya, istrinya, suaminya, sahabat dekatnya, siapa saja, tetapi selalu ada. Itu artinya tidak ada orang yang akan berhasil atau mencapai prestasi yang baik dalam hidup ini jikalau tanpa sebuah dukungan, support, dorongan semangat, encouragement. Rasul Paulus adalah rasul besar, kita semua tahu. Dia penginjil yang berhasil. Tetapi Alkitab membeberkan kisahnya dengan jelas bahwa tidak mungkin akan terjadi Rasul Paulus yang berhasil itu jikalau tanpa kehadiran satu orang ini di dalam hidupnya, yaitu Barnabas. Waktu itu, Saulus, itulah namanya sebelum berganti menjadi Paulus, adalah orang yang masih baru bertobat, dan dia menggebu-gebu ingin bersaksi tentang nama Yesus, melayani Tuhan. Tetapi tidak ada jemaat orang-orang Kristen yang percaya padanya. Mereka semua takut padanya, mereka semua curiga padanya, mereka menjauhinya. Kecuali ada satu orang ini, yaitu Barnabas, yang menerima dia di rumahnya, mendengarkan kisahnya, memberi kesempatan kepadanya, memperkenalkan ia kepada kawan-kawannya. Barnabas ini melihat di dalam diri Saulus sebuah potensi untuk kelak ia bisa dipakai Tuhan luar biasa menjadi seorang penginjil mancanegara. Sementara orang lain menjauhinya, Barnabas mendekatinya. Sementara orang lain menghindarinya, Barnabas bersedia untuk merangkulnya. Dan tentu saja, bagi Saulus itu membesarkan hatinya, itu memberikan penghiburan kepadanya. Oleh karena siapa? Oleh karena Barnabas, dan memang cocok nama Barnabas itu artinya anak penghiburan. Bagaimana Barnabas ini bisa begitu berbeda dengan orang lain? Barnabas ini rupanya melihat Saulus bukan sebagaimana adanya sekarang, tetapi ia melihatnya sebagaimana ia nanti akan menjadi siapa. Oleh sebab itu Barnabas tahu persis bagaimana memperlakukan Saulus. Dia menaruh kepercayaan yang besar orang ini kelak akan jadi seperti apa. Dan kemudian dia memberikan apa yang dibutuhkannya sekarang, supaya ia bisa menjadi seperti itu. Barnabas memang berbeda
dibanding orang-orang lain dan kebanyakan orang. Kebanyakan orang memang suka berharap orang lain menjadi baik, tetapi tidak memberikan apa yang dibutuhkan untuk menjadi baik. Berharap orang lain itu bisa berhasil, tetapi tidak memberikan apa yang mereka butuhkan untuk bisa berhasil. Apa itu? Itulah support, dorongan semangat, dukungan, encouragement. Luciano di Crescenzo, seorang aktor dan penulis Italia, pernah berkata begini, "We are each of us angels with only one wing, and we can only fly by embracing one another." Kita semua ini adalah malaikat-malaikat dengan sayap hanya sebelah, hanya satu. Dan kita hanya bisa terbang jikalau kita saling merangkul satu sama lain. Ya, kita hanya bisa terbang. Potensi yang ada pada kita hanya bisa berkembang. Kekuatan yang ada pada kita akan bertambah. Kemampuan dan kebaikan yang ada pada kita tidak akan terhambat untuk bertumbuh jikalau ada orang di samping kita yang memberikan support, dukungan, dorongan, semangat, encouragement. Kalau memakai bahasa Alkitab, Kitab Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Sejujurnya, kita ini hidup di sebuah dunia di mana lebih banyak orang itu saling menjatuhkan daripada mengangkat, saling mencurigai daripada mempercayai, menghambat daripada memberi jalan dan kesempatan, mematahkan semangat daripada membesarkan hati. Padahal, kalau mereka ditanya, apakah Anda membutuhkan dan merindukan sebuah dunia dan masa depan yang lebih baik? Jawab mereka pasti ya. Tetapi itu tidak cocok. Tidak cocok. Sebab kalau kita merindukan sebuah masa depan yang lebih baik, kita merindukan sebuah dunia yang lebih baik, kita harus bergandengan tangan untuk bersama-sama menuju ke sana. Jangan cuma saling memaki dan tinggal menonton saja. Jangan hanya marah-marah dan saling menghakimi. Jangan hanya mencerca dan tidak berbuat apa-apa. Jangan kalau kita memandang ada sesuatu yang tidak beres, kita itu mencela dan marah-marah. Tetapi kalau sesuatu sudah menjadi baik, kita diam saja dan menganggap, oh itu sudah semestinya. Sebaliknya, berikanlah ucapan yang memberi semangat. Berikanlah tepukan di bahu yang membesarkan hati. Berikanlah senyuman kebanggaan. Berikanlah ucapan terima kasih yang membuat orang lain tahu bahwa hasil karyanya berarti. Berikanlah pujian sebagai penyejuk dahaga jiwa. Berikanlah pertanyaan simpatik, "What can I do for you?"
Berikanlah penghargaan atas usaha dan prestasi orang yang sudah menunjukkan perbaikan. Berikanlah uluran tangan yang konkret yang melebihi 1000 kata-kata. Dan masih banyak lagi ekspresi lain untuk menunjukkan dukungan, support, dan encouragement dari kita. Ingat, jikalau kita merindukan sebuah dunia dan masa depan yang lebih baik, a better future, kita harus ikut menambah jumlah orang baik di dunia ini. Dan itu dimulai dari mana? Dimulai dari diri kita, dimulai dari lingkaran orang-orang yang paling dekat dengan kita. Salinglah membesarkan hati, salinglah menghibur dan memberikan dorongan semangat. Sebagai orang tua, kita tentu berharap anak-anak kita menjadi baik. Sebagai suami atau istri, kita tentu berharap pasangan hidup kita menjadi lebih baik. Sebagai guru atau pengajar, kita tentu berharap murid-murid kita menjadi baik. Oleh karena itu, berikanlah apa yang mereka butuhkan untuk bisa menjadi baik, yaitu sebuah dorongan semangat atau encouragement. Ingat, mereka itu malaikat-malaikat yang cuma punya sayap sebelah, satu saja. Mereka hanya bisa terbang kalau kita bersedia memberikan sayap encouragement kita untuk mendampingi mereka terbang tinggi menjadi lebih baik dan hidup memuliakan Tuhan. Ya Roh Kudus, Roh Penghibur, sebagaimana kami membutuhkan penghiburan-Mu, menantikan Engkau menguatkan kami, mengharapkan nyala api-Mu membakar semangat kami dan menjadikan kami berani, mampukan kami untuk menjadi seperti Barnabas, si anak penghiburan itu. Mampukan kami untuk bukan hanya menuntut orang menjadi baik dan berharap mereka berhasil, melainkan sanggupkan kami untuk memberikan dukungan yang mereka butuhkan untuk menjadi baik, memberikan topangan kasih yang mereka butuhkan untuk menjadi berani dan percaya diri, memberikan dorongan semangat yang mereka butuhkan untuk bisa berhasil. Roh Kudus, persatukan kami untuk hidup berpasangan, bermitra, bergandengan, saling menopang demi kami bertumbuh menjadi lebih baik dan lebih memuliakan nama Allah Bapa. Di dalam Kristus, Tuhan kami berdoa. Amin.